Karakteristik orang tua yang ingin anaknya tumbuh menjadi orang yang baik, ideal, dan juga dapat berpengaruh bagi masyarakat nantinya. Namun, akankah baik tersebut, ideal tersebut sama artiannya dengan yang dimaksudkan oleh pemerintah itu sendiri? Masuk ke dalam poin sanggahan saya. Yang pertama, tim pro mengatakan bahwasanya orang tua yang memiliki anak wajib untuk mengikuti tes kelayakan sebagai syarat memiliki anak. Ini dirasa sangatlah tidak tepat. Karena apa? Karena ini akan berdampak besar bagi orang tua serta karakter anak itu sendiri. Orang tua yang cenderung akan merasa takut karena tes yang diberikan cukup kompleks misalnya, ataupun tidak sesuai dengan apa yang mereka pikirkan sebelumnya. Seperti orang tua yang tidak mau memiliki anak yang dialami oleh kasus di negara Jepang sendiri, yang mana mereka tidak mau memiliki anak karena biaya yang mahal misalnya dan lain sebagainya, yang mana ini justru akan berdampak bagi negara itu sendiri, usia produktif yang berkurang, pertumbuhan masyarakat yang tidak seimbang antara kematian ataupun kelahiran, sehingga ini akan membuat suatu negara yang memiliki sumber daya manusia tidak akan terpenuhi. Dan apakah tes tersebut masih dapat dibenarkan? Tentu saja tidak. Yang kedua, even if iya, tes tersebut ditujukan agar orang tua siap dalam mendidik anak dalam hal jasmani ataupun rohani. Akan tetapi ini sangat berdampak bagi anak sendiri. Anak yang dihasilkan akan merasa bahwa pola asuh yang mereka dapatkan tidak sesuai dengan keinginan mereka. Karena apa? Karena anak usia dini yang cenderung ingin lebih fleksibel, anak usia dini yang main dengan teman, yang ingin sekali main dengan teman sebayanya. Namun dengan mekanisme tes uji kelayakan yang diberikan oleh tim pemerintah akan membuat si anak kehilangan suatu hal yang penting dari dirinya itu sendiri. Anak akan menjadi temperamental, merasa tumbuh di bawah tekanan orang tua yang berdasarkan pola asuh yang ditentukan oleh tim pemerintah yang tidak memikirkan suatu karakteristik anak itu nantinya. Eksklusifnya di sisi kami adalah orang tua dapat fleksibel dalam pengasuhan anaknya tersebut. Orang tua dapat menciptakan suatu keharmonisan dan ikatan emosional tertentu pada anak, yang mana ini tidak bisa dirasakan atau tidak bisa didapatkan oleh ahli anak ataupun psikolog sekalipun. Karena apa? Karena hubungan emosional antara setiap anak dan orang tua yang berbeda. Bahkan beberapa saudara yang menunjukkan bahwa ia sayang dengan orang tuanya juga mengungkapkan rasa sayang tersebut dengan cara yang berbeda juga, walaupun mereka berada dalam pola asuh yang sama. Kemudian poin sanggahan saya yang kedua adalah tim pemerintah juga mengatakan bahwa ini berkaitan dengan akuntabilitas, yang mana orang tua terbatas informasi tentang parenting dan lain sebagainya. Tidak, saya rasa ini sudah dibuktikan. Walaupun seorang anak yang tumbuh dengan kondisi terbatas internet ataupun informasi dan lain sebagainya tentang parenting tersebut, tetap bisa mengeksplor dirinya sendiri, tetap bisa mengembangkan dirinya, dan juga dapat dibuktikan dengan banyak sekali tokoh-tokoh negara yang berasal dari daerah dalam yang walaupun mereka terhalau dengan sinyal, namun mereka masih bisa tetap punya sopan santun. Bahkan anak yang berasal dari desa juga jauh lebih memiliki sopan santun dan sikap yang baik daripada anak yang berada di perkotaan sekalipun, yang mana sudah jarang ditemukannya hal-hal seperti itu. Anak di perkotaan yang cenderung bebas untuk berkata kasar dan lain sebagainya. Lalu siapa yang harus disalahkan pada kondisi seperti ini? Apakah tetap orang tua yang salah dalam parenting dan lain sebagainya? Tentu saja tidak. Even if iya, jika orang tua dari pedesaan sekalipun akan mendapatkan pendidikan soal parenting misalnya dengan diadakannya uji kebijakan yang baru dari pemerintah ini. Tapi ini juga tidak bisa dibenarkan. Mengapa? Mengingat karakteristik dari setiap daerah yang berbeda, otomatis pola asuhnya juga akan berbeda dengan mengikuti tempat yang ia tinggali. Pola asuh ideal yang ingin dicapai oleh pemerintah belum tentu baik ataupun belum tentu ideal di mata orang lain. Di Pulau Jawa misalnya, yang mana idealisme mereka, sopan santun mereka berdasarkan cara mereka berbicara, cara mereka berjalan dan lain sebagainya. Namun ini tidak selaras dengan apa yang ada di Pulau Sumatera sekalipun. Eksklusifnya di sisi kami tetap mempertahankan suatu hak orang tua dan juga moral setiap anak, dan tidak memaksakan seorang anak harus tumbuh seperti yang diinginkan oleh tim pemerintah. Kami tidak memaksakan tentang pola asuh ideal yang dibicarakan oleh tim pemerintah. Ketahuilah, tidak semua hal yang dianggap ideal belum tentu ideal juga di mata orang lain. Orang tua memiliki caranya masing-masing dalam mewarnai kertas putih yang dibicarakan oleh tim pemerintah menjadi suatu kertas yang penuh dengan warna ciri khasnya masing-masing.
Masuk ke dalam poin argumentasi saya. Yang pertama adalah mekanisme yang disampaikan tidak sama sekali membahas ataupun mengutamakan karakteristik setiap anak. Bukankah dengan hal-hal yang telah ditetapkan oleh tim pro akan menciptakan suatu ketidakseimbangan itu sendiri? Misalnya anak-anak nantinya memiliki sikap egois yang sama atas apa yang telah ditentukan oleh tim pemerintah. Lalu siapa nantinya akan mengalah jika semua anak memiliki sikap egois yang sama? Tentunya ini akan membingungkan suatu struktural dalam masyarakat itu sendiri. Sadarilah bahwa kehidupan berjalan dinamis. Tidak semua hal yang dianggap ideal pada masa sekarang akan ideal di masa yang akan depan. Kemudian yang kedua adalah potensi ataupun tingkat keinginan memiliki anak yang akan semakin turun. Calon orang tua merasa bahwa hal tersebut akan ribet, sangat susah, tidak sesuai dengan apa yang ada, sehingga ini akan menghasilkan suatu hal penurunan keinginan menjadi seorang orang tua, sehingga penurunan kelahiran semakin turun. Misalnya dalam ujian sekolah sekalipun ini juga akan sulit untuk dilakukan oleh siswa-siswi yang ada, misalnya karena tidak adanya asesmen yang baik dan juga yang lainnya. Kemudian ini juga akan menyebabkan suatu hal yang sangat diresahkan oleh masyarakat itu sendiri. Child free misalnya, orang tua akan lebih jauh memilih untuk child free daripada untuk mengikuti tes kelayakan ujian yang dirasa sangatlah ribet, susah ataupun tidak sesuai. Orang tersebut di masa yang akan datang merasa kesepian dan terisolasi karena mereka tidak memiliki menyalurkan kasih sayang tersebut karena mereka memilih untuk child free itu sendiri. Selanjutnya ini akan menghasilkan suatu ketidakseimbangan antara kelahiran daripada kematian. Angka kelahiran yang semakin menurun dan juga angka kematian yang semakin menaik, maka ini akan menghasilkan jumlah penduduk yang tidak relevan. Jumlah usia produktif lebih sedikit daripada usia non produktif. Maka stance kami tetap mau ada edukasi dan selaras dengan adanya soal parenting itu sendiri. Namun kami tidak setuju apabila tim pemerintah membatasi hal tersebut karena akan adanya pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan juga hak asasi kebebasan dalam orang tua mendidik anak tersebut. Sekian dan terima kasih.